Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam lindungannya dan senantiasa sehat selalu. Amin. Kita bertemu lagi dalam diskusi yang akan mengangkat tema tentang cover note dalam transaksi jual beli properti dan cover note sebagai surat keterangan dalam pengajuan utang di bank. Dalam membahas cover note ini kita akan membreakdownnya menjadi 5 poin. Apa saja itu? Mari kita diskusikan satu persatu. Pertama, arti cover note itu sendiri. Cover note berasal dari bahasa Inggris yaitu cover dan note. Cover memiliki arti sebagai tutup. Note memiliki arti adalah tanda catatan. Jadi secara harfiah, secara bahasa, cover note bisa diartikan sebagai tanda catatan penutup. Namun yang akan kita bahas di sini adalah cover note dalam transaksi jual beli properti dan pengajuan kredit bank. Di sini yang akan kita bahas adalah cover note dalam istilah kenotariatan atau surat keterangan yang dibuat oleh notaris. Dalam istilah kenotariatan, cover note bisa dimaknai sebagai surat keterangan yang dibuat oleh notaris untuk menjamin dan sebagai alat bukti yang kuat. Poin kedua adalah pembuat cover note. Siapa pembuat cover note? Tadi sudah kita uraikan. Di sini tentu saja pembuat cover note adalah notaris. Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan, utamanya dalam lapangan hukum privat. Apa itu lapangan hukum privat? Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Jabatan notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris atau yang bisa disebut UUJN, Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun kewenangan notaris secara tegas dan jelas diatur dalam pasal 15 UUJN tadi, di mana sebagai pembuat akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum sempurna. Di sini Bapak Ibu perlu mengingat dan mencatat bahwasanya cover note hanyalah sebuah surat keterangan, bukan produk hukum ya. Jadi surat keterangan yang dibuat oleh notaris karena ada hal-hal yang belum selesai dalam pengerjaan notaris. Poin ketiga adalah tujuan dibuatnya daripada cover note. Apa tujuannya? Biasanya cover note dibuat untuk menerangkan bahwasanya proses pengurusan akta atau sertifikat biasanya belum selesai ditangani oleh notaris. Biasanya hal ini terjadi dalam pengajuan kredit bank, di mana diperlukan sertifikat sebagai jaminan, namun sertifikat tersebut belum selesai prosesnya, mungkin masih kurang pembayarannya, pajaknya belum lunas semuanya, atau masih perlu pengecekan di BPN dan perlu administrasi yang masih dalam proses belum selesai. Poin keempat adalah tanggung jawab pembuat cover note. Di sini otomatis yang kita bahas adalah tanggung jawab dari notaris, karena yang membuat cover note adalah notaris. Notaris sebagai pembuat surat keterangan di sini maka bertanggung jawab penuh atas
isi redaksional daripada cover note tersebut. Sehingga jika terjadi ketidaksesuaian di lapangan dengan apa yang dibuat dalam cover note, maka notaris harus bertanggung jawab. Apa saja tanggung jawabnya? Yaitu bertanggung jawab secara perdata, secara pidana, juga bertanggung jawab secara moral. Tanggung jawab notaris secara pidana dimungkinkan jikalau misalnya dalam memberikan keterangan-keterangan dalam isi cover note terjadi hal-hal yang keliru, salah atau tidak sesuai. Tanggung jawab secara perdata ini dimuat dalam pasal 1365 KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau bahasa Belandanya Burgerlijk Wetboek, di mana diterangkan bahwasanya setiap orang yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka atas kerugian tersebut orang tersebut harus bertanggung jawab. Lebih lanjut, tanggung jawab secara perdata dimuat dalam pasal 1366 KUH Perdata yang menyebutkan bahwasanya setiap orang bertanggung jawab tidak hanya terhadap kerugian yang ditimbulkan karena kesalahannya, namun juga karena kelalaian dan ketidakhati-hatian orang tersebut. Jika kita cermati lebih detail, lebih mendalam, ada perbedaan di pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, yaitu pasal 1365 lebih cenderung kepada perbuatan yang disengaja, mungkin sengaja dilakukan. Sedangkan pasal 1366 KUH Perdata di sini menjelaskan tentang kesalahan yang disebabkan karena ketidaksengajaan, yaitu apa? Karena kelalaian dan ketidakhati-hatian orang tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Menurut hemat kami, jabatan notaris juga jabatan yang tidak mudah. Jadi Bapak Ibu juga harus memahami hal ini. Poin kelima adalah contoh atau praktek di mana cover note dibuat atau digunakan. Sebagai contoh seperti ini. Bu Rini membeli rumah Pak Rudi dengan harga kesepakatan 500 juta. Namun Bu Rini baru siap ready uang 400 juta. Jadi ada kekurangan sebesar 100 juta. Kekurangan 100 juta ini Ibu Rini ingin mengajukan pinjaman kepada bank. Setelah ngobrol dengan Pak Rudi, ternyata Pak Rudi oke-oke saja, sehingga Bu Rini dan Pak Rudi tindak atau pergi ke notaris, menghadap notaris. Di sini notaris akan membuat PJB untuk transaksi jual beli antara Pak Rudi dengan Bu Rini, karena pembayaran yang dilakukan Bu Rini kepada Pak Rudi belum lunas, yaitu masih kurang 100 juta. Bapak Ibu yang belum memahami tentang PJB bisa melihat di video kami sebelumnya tentang perbedaan antara PPJB, PJB dan AJB. Silahkan dilihat dulu untuk yang belum melihatnya. Tadi Bu Rini masih punya kekurangan 100 juta dan Bu Rini tindak atau pergi ke bank. Dilalah banknya menyetujui, siap untuk memberikan pinjaman. Nah, di sini notaris membuatkan cover note berdasarkan tadi transaksinya Pak Rudi dengan Bu Rini. Jadi cover note dibuat untuk memberikan keterangan kepada bank bahwasanya benar Ibu Rini ingin membeli rumah punya Pak Rudi tadi. Namun ada proses yang belum selesai berkaitan dengan balik nama sertifikat dari Pak
Rudi kepada Ibu Rini. Jadi di sini yang menjadi jaminan ke bank itu bukan sertifikatnya Pak Rudi yang masih atas nama Pak Rudi, tapi surat atau cover note yang dibuat oleh notaris. Meskipun nantinya ketika sudah menjadi atas nama Bu Rini itu akan menjadi jaminan bank sertifikatnya. Pak Rudi di sini sebagai penjual tidak usah khawatir karena AJB akta jual beli akan dibuat jikalau transaksinya sudah selesai. Maksudnya apa? Pembayarannya sudah lunas, pajak-pajaknya sudah lunas. Jadi di sini transaksi jual beli rumah antara Pak Rudi dengan Bu Rini, AJB-nya, akta jual belinya akan dibuat ketika semuanya sudah lunas. Baik yang membayar kekurangannya 100 juta itu dari Bu Rini langsung atau biasanya dari pihak banknya langsung. Demikian sedikit diskusi kita tentang cover note. Semoga memberikan wawasan atau gambaran tentang penggunaan daripada cover note. Jika ada yang ingin ditambahkan atau Bapak Ibu punya pengalaman tentang cover note, silahkan tulis di kolom komen di bawah ini. Mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe, tulisan merah di bawah, serta hidupkan loncengnya agar Bapak Ibu tidak tertinggal untuk video dan diskusi-diskusi kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video-video dari channel The Progo Property ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.